Oke, selamat siang. Ya, di sini kita akan melanjutkan diskusi kita. Jadi di mana kemarin kita telah membahas tentang scalability dan scalability, maka hari ini kita membahas tentang optimasi query. Jadi proses optimasi query itu di dalam sebuah relasi database menjadi pekerjaan yang sangat mahal saat berurusan dengan relasi dengan jumlah yang sangat besar. Mencari cara terbaik dengan waktu eksekusi tercepat adalah sebuah kewajiban semenjak strategi yang salah diterapkan. Dengan meningkatkan kompleksitas sebuah database, hal tersebut menjadi penting bagi metode-metode query optimizer untuk mengadopsi sebuah algoritma yang membutuhkan cost rendah dalam hal waktu eksekusi. Jadi optimasi query itu adalah sebuah proses yang menganalisa query untuk menentukan sumber apa saja yang digunakan oleh query tersebut dan apakah penggunaan dari sumber-sumber tersebut dapat dikurangi tanpa menambah output. Atau bisa juga dikatakan bahwa optimasi query adalah sebuah prosedur yang untuk meningkatkan strategi evaluasi dari satu query untuk membuat evaluasi tersebut menjadi lebih efektif. Untuk mencari letak optimal dari operasi query, strategi yang terpilih diharapkan dapat meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan dalam pengeksekusian query. Biaya yang eksekusi merupakan kombinasi dari bobot, output, CPU, dan biaya komunikasi. Jadi agar operasi query tidak lambat, diperlukan metode yang dapat mengoptimalkan operasi join query. Suatu metode query yang mencoba untuk menentukan cara paling optimal untuk mengeksekusi query yang diberikan, dengan cara mempertimbangkan rencana query yang mungkin. Jadi kita bisa menggunakan query flow di sini, di mana pertama SQL dimasukkan ke parser, di mana di query parser ini berfungsi untuk memverifikasi teks SQL yang dimasukkan, dan juga untuk menerjemahkan query untuk menjadi struktur internal menggunakan relational calculus. Kemudian dari parser ini diteruskan ke query optimizer, di mana fungsi dari query optimizer ini untuk menemukan ekspresi yang cocok berdasarkan ekspresi aljabar yang berbeda dan dari sintak yang telah diparser. Kemudian dari query optimizer menuju kode generator. Di kode generator ini berfungsi untuk membuat panggilan untuk query prosesor sebagai hasil dari sintak yang telah dioptimizer. Dan terakhir dari kode generator menuju prosesor. Nah, prosesor ini berfungsi untuk mengeksekusi pemanggilan dari sintak SQL yang telah digenerate pada kode generator. Jadi terdapat dua query di DBMS, yaitu interactive user dan juga embedded query. Pada interactive user, jadi ketika ada permintaan pengguna interaktif di mana prosesnya akan dilakukan secara berurutan sesuai dengan query flow yang ada. Yang kedua tentang embedded query. Embedded query yang tidak perlu mengikuti query flow, jadi boleh melakukan optimasi secara mandiri. Jadi pada embedded ini dilakukan pemanggilan oleh kode generator, disimpan dalam database. Kemudian ketika ada query yang datang bersama runtime, query processor akan memanggil sintak yang telah digenerate di kode generator. Dari semua query flow ini, yang paling berperan untuk menentukan query optimasi yaitu optimizer, karena di query optimizer ini menentukan ekspresi dari sintak yang dilakukan tadi, yaitu menganalisa untuk melakukan pencarian alternatif.
Kemudian terdapat 3 aspek dasar untuk mempengaruhi query optimasi. Yang pertama adalah set space, di mana space ini merupakan sekumpulan alternatif perencanaan eksekusi yang merepresentasikan query. Jadi seluruh alternatif sesuai dengan ekuivalennya, yaitu memberikan hasil yang sama dengan urutan yang operasinya. Implementasinya dan performance yang berbeda. Representasi dari query tersebut dibentuk untuk dalam suatu operator tree yang dapat dibuat dengan aturan transformasi. Yang kedua, cost model. Cost model ini berfungsi untuk memprediksi biaya yang harus dikeluarkan dari suatu query yang akan dieksekusi. Terdiri dari cost function, statistik, database, dan formula. Yang ketiga adalah search strategi. Search strategi mengevaluasi search space dan memilih strategi terbaik dari alternatif yang ada menggunakan cost model. Di mana search strategi yang dapat digunakan adalah dynamic programming yang bersifat deterministik, di mana menghasilkan solusi terbaik, dan randomized strategi seperti interactive improvement dan simulated annealing yang berkonsentrasi untuk pencarian solusi optimal dengan menghindari biaya yang tinggi dalam optimasi. Berikut adalah bagian tentang query optimizer, di mana di sini adalah query diinputkan, kemudian di generasi ini seluruh query itu ditampung di sini. Kemudian berdasarkan strategi ini berfungsi untuk mencari query yang efektif berdasarkan cost model yang ada di sini, yaitu tergantung di sini untuk menemukan query yang efektif. Kemudian tentang algoritma query optimasi. Di sini terdapat 3 algoritma query optimasi, yaitu algoritma ingress terdistribusi, algoritma R bintang, dan algoritma STD. Di sini kita akan membahas tentang algoritma ingress. Algoritma ingress menggunakan algoritma optimasi dinamis yang memecah query kalkulus ke dalam bagian yang lebih kecil secara rekursif. Mengombinasikan 2 tahapan itu dekomposisi dan optimasi kalkulus aljabar. Nah, jadi beginilah contoh dari algoritma ingress itu sendiri, di mana query n relasi Q dipecah menjadi subquery n, yaitu menjadi Q1, Q2 sampai Qn, di mana Qn adalah hasil dari final. Bukan dalam bentuk SQL ya. Kemudian QQ ini dipecah menjadi bentuk SQL seperti ini. Ini Q, ini Q aksen, dan Q double aksen. Oke. Jadi algoritma ingress ini merupakan salah satu metode yang untuk mengoptimasi query dalam sistem basis data tersentralisasi. Namun dapat juga diaplikasikan pada sistem basis data terdistribusi. Algoritma ingress melakukan pemecahan query secara rekursif untuk mendapatkan ukuran query yang lebih kecil, yang nanti dieksekusi secara berurutan. Query diurai menjadi query berurutan memiliki relasi yang unik. Apabila ketika menguraikan dapat menghasilkan monorelasi query, maka monorelasi query tersebut dijadikan indeks awal untuk acuan pecahan query selanjutnya. Monorelasi query sendiri adalah query yang bersifat operasional yang hasilnya didapat dari satu tabel. Apabila tidak terdapat monorelasi query, maka pemecahan query dilakukan secara berurutan tanpa acuan. Jadi query hasil pemecahan yang bukan monorelasi disebut multirelasi query.
Multirelasi query adalah query yang bersifat operasi binary yang hasilnya didapat dari dua tabel yang berrelasi. Algoritma Inggris akan mengeksekusi relasi query jika ada, dan mencoba untuk meminimalkan ukuran dan mengurutkan multirelasi query berikutnya. Jadi algoritma Inggris bisa dioptimalkan dengan bantuan dari metode dynamic approach. Dynamic approach untuk optimasi query pada sistem basis data distribusi memiliki tujuan untuk meminimalkan waktu komunikasi dengan waktu respon. Metode dynamic approach mengoptimalkan eksekusi query dengan menggunakan algoritma Inggris agar eksekusi query lebih cepat dan mengurangi pengaruh biaya komunikasi. Untuk mentransfer data dengan pemilihan situs pemrosesan, metode dynamic approach mengambil keuntungan dari fragmentasi, namun hanya fragmentasi horizontal agar jadi lebih ringkas. Hal ini dikarenakan metode ini membutuhkan setiap atribut dari tiap row tabel hasil fragmentasi, di mana fragmentasi horizontal tidak membagi atribut-atribut tersebut. Metode dynamic approach juga mengambil keuntungan pada unit data yang sama dapat dipindah atau dikirimkan dari satu situs melalui satu situs ke situs lainnya. Baiklah, sampai sini dulu. Apakah ada yang tidak mengerti? Kita lanjutkan lagi. Jadi, metode dynamic approach memiliki beberapa langkah, yaitu terdapat 3 langkah utama. Yaitu langkah pertama untuk jika terdapat relasi query yang dapat dilepas, query tersebut diproses terlebih dahulu secara lokal. Kemudian langkah kedua, dilakukan teknik reduksi algoritma Inggris. Terdapat query asli sehingga mengisolasi semua subquery yang tidak dapat direduksi. Langkah ketiga, melakukan eksekusi query dengan berbagai tahap, yaitu tahapnya itu tahap 3.1, dilakukan pemilihan terhadap MRQ yang berdasarkan data MRQ dari langkah hasil yang dinamakan MRQ action. Langkah 3.2, memilih strategi terbaik untuk memproses MRQ action. Strategi berupa pemilihan F dan S, di mana F adalah fragment untuk memindahkan S atau situs pemrosesan atau situs pemrosesan. Angka ke-3.3, untuk mengirimkan semua fragmen ke situs pemrosesan yang sudah ditentukan sebelumnya. Langkah 4 yang terakhir itu step MRQ action tadi dieksekusi jika terdapat subquery. Algoritma akan mengulang ke langkah 3.1 dan kemudian melakukan iterasi selanjutnya hingga tidak terdapat subquery lagi. Jadi optimasi terjadi pada langkah 3.2, yaitu pada saat pemilihan situs pemrosesan. Pemilihan situs pemroses sangat penting karena besar data yang ditransfer dari situs lain dapat mengurangi eksekusi query. Semakin besar data yang ditransfer, maka semakin berkurang kecepatan eksekusi query. Jadi situs pemrosesan sebaiknya memiliki data yang paling besar. Di sini ditampilkan tentang tabel
Perbedaan antara algoritma distribusi Inggris, R bintang dan SDD1. Pada optimasi timingnya, di distribusi Inggris memiliki optimasi timing yang dinamik, sedangkan yang lainnya statik. Pada objektif fungsinya, distribusi Inggris memiliki response time dan total cost, sedangkan pada saat R bintang dan SDD1 hanya terdapat total cost saja. Jadi pada optimasi faktornya, distribut Inggris menggunakan basic size dan total cost, sedangkan R bintang menggunakan MSI size, input output dan CPU. Dan juga pada STD1 dapat basic size saja. Nah, yang dalam fragmentasinya pada distribut Inggris menggunakan fragmentasi horizontal, sedangkan R bintang tidak ada dan STD1 tidak ada juga. Jadi kita akan membahas sedikit tentang algoritma R bintang. Jadi R bintang ini merupakan optimasi kualitatif yang didasarkan pada exhaustive search dari ruang solusi yang ada. Input untuk optimizer dengan R bintang ini adalah pohon relasi aljabar yang dihasilkan dari dekomposisi dari sebuah query SQL. Kemudian output dari sistem merupakan rencana eksekusi yang mengimplementasikan pohon relasi aljabar yang optimal. Optimizer menetapkan biaya dalam hal waktu dari masing-masing pohon kandidat untuk mempertahankan pohon dengan biaya yang terkecil. Dan juga kita akan membahas sedikit tentang joint ordering. Joint ordering itu merupakan aspek yang penting dalam suatu optimasi query. Terlebih lagi pada query terdistribusi. Joint ordering menjadi lebih penting ketika query merupakan query terdistribusi karena akan mempengaruhi komunikasi lain. Joint ordering dapat dilakukan secara langsung maupun dengan mengkombinasikan dengan semi join, di mana akan meminimalisasi komunikasi cost. Jadi tadi terdapat algoritma Inggris terdistribusi, di mana fungsi objektif dari algoritma ini adalah untuk meminimalisasi kombinasi baik komunikasi time maupun response time. Algoritma ini juga untuk mendapatkan keuntungan dapat fragmentasi, tetapi hanya fragmentasi horizontal. Input untuk algoritma pemrosesan query ini dinyatakan dalam kalkulus relational tuple atau dan juga skema informasi. Desain aplikasi saja tidak cukup untuk meningkatkan kerja yang harus didukung dengan optimasi dari perintah SQL yang digunakan pada aplikasi tersebut. Dalam mendesain database, seringkali lokasi fisik data tidak menjadi perhatian yang penting, karena hanya desain logik saja yang diperhatikan. Padahal untuk menentukan hasil query dibutuhkan pencarian yang melibatkan struktur fisik penyimpanan data. Inti dari optimasi query adalah meminimalkan jalur pencarian untuk menemukan data yang tersimpan dalam lokasi disk. Jadi terdapat 3 tujuan dari optimasi query. Yang pertama, untuk meminimumkan waktu proses. Yang kedua, untuk waktu responnya, meminimumkan input output dan meminimumkan penggunaan memori. Yang ketiga, untuk menemukan jalan akses yang termudah untuk meminimumkan total waktu saat
proses sebuah query. Cara query optimasi, caranya itu dengan pada saat indeks pada database digunakan untuk meningkatkan kecepatan akses pada saat query dijalankan. Indeks mencari data dan menemukan LOBID yang membantu menemukan lokasi data secara fisik di disk. Akan tetapi penggunaan indeks yang tidak tepat akan meningkatkan kecepatan akses data. Faktor yang mempengaruhi kecepatan akses data. Ya, jadi faktornya adalah kecepatan akses data dipengaruhi oleh penyesuaian raster pool, properties, develop, buffer, dan sistem operasi yang digunakan. Selain optimasi query, juga perlu optimalisasi aplikasi, yaitu dengan desain database yang baik. Perlu dinormalisasi setelah adanya normalisasi. Jadi normalisasi merupakan proses yang dilakukan pada database yang sudah dinormalisasi dengan cara memodifikasi struktur tabel dan mengabaikan kelengkapan data untuk meningkatkan kinerja database. Jadi demikianlah pembahasan dari saya. Jadi kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Yang pertama adalah pada algoritma ingress terdapat dua query yang digunakan. Coba kalian sebutkan dan jelaskan apa perbedaannya. Siapa yang bisa? Algoritma ingress, siapa yang bersedia? Nah, silakan betul. Baik, di sini tadi kan Hadi sudah menjelaskan tentang algoritma ingress. Nah, dalam algoritma ingress ini terdapat dua query yang dapat digunakan, yaitu yang pertama monorelasi query dan yang kedua yaitu multirelasi query. Nah, untuk monorelasi query ini yaitu query yang bersifat unary, yang bersifat operasi unary yang hasilnya didapat dari satu tabel saja. Nah, sedangkan multirelasi query ini itu query yang bersifat operasi binary yang hasilnya didapat dari dua tabel saling berrelasi. Mungkin itu saja. Ya, benar. Saya tambahkan sedikit, kalau di multirelasi query itu terdapat pemecahan yang dilakukan secara berurutan tanpa acuan. Oke, pertanyaan yang kedua. Pada pengoptimalan query dilakukan operasi join query. Apakah yang dimaksud dengan join query? Siap, bisa jawab? Saya. Ya, Terima kasih pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Operasi join di sini secara umum operasi join itu digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih relasi. Tetapi selain itu, operasi join ini memiliki kemampuan untuk mendukung basis data rasional, atau yang di sini kan kita bahas basis data terdistribusi, di mana memungkinkan untuk penggunaan tabel independen yang dihubungkan melalui atribut-atribut yang sama. Operasi join di sini nih digunakan untuk pengoptimalan query pada proses query flow di bagian optimizer. Ya, seperti dijelaskan oleh saudara Hendy tadi kan, pada proses ini kan yang paling penting atau yang sangat lebih penting itu pada bagian optimizer, di mana ini berfungsi untuk menganalisa pencarian alternatif yang terbaik. Jadi operasi join di sini mendukung pada proses optimizer untuk mendapatkan alternatif terbaik. Menurut saya. Terima kasih. Iya.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kita coba. Tadi sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan denormalisasi. Jadi proses denormalisasi itu sendiri berfungsi untuk apa pada optimasi query? Kalian tahu? Coba Kak Basi. Oke. Optimasi query. Di sini menurut saya dari pengertiannya tadi, normalisasi adalah merupakan suatu proses yang dilakukan pada database setelah dinormalisasi dengan cara memodifikasi struktur tabel dan mengabaikan kerangkapan data yang terkontrol untuk meningkatkan kinerja database kan. Jadi dari pengertian itu saja menurut saya denormalisasi itu sendiri berfungsi untuk mengkomunikasikan tabel-tabel yang terpisah, mungkin dengan fungsi join dia mengkomunikasikan tabel-tabel terpisah dan komunikasi join. Menurut saya dapat juga mereplikasi atau menduplikat data pada tabel. Mungkin itu saja menurut saya. Ya, oke, terima kasih Kak Basi. Pertanyaan selanjutnya. Tadi dijelaskan tentang algoritma Inggris. Coba kalian jelaskan lagi apa tujuan digunakannya algoritma Inggris untuk mengoptimalkan eksekusi query pada metode dynamic approach. Mungkin saudara-saudara bisa. Apa tadi tujuan Tujuan digunakan algoritma Inggris. Oh iya, tujuan algoritma Inggris tadi kalau nggak salah ada dua. Yang pertama untuk memperoleh waktu eksekusi tercepat, dia dengan memecah query menjadi bentuk atau bagian-bagian yang lebih kecil. Terus yang kedua, dia untuk mengurangi pengaruh biaya komunikasi dalam pentransferan data. Jadi dengan melakukan pemilihan situs yang akan memproses atau mengeksekusi query yang disebut situs pemrosesan tadi, baru kemudian dihitung waktu eksekusi totalnya, kemudian baru dipilih mana yang paling cepat. Saya rasa itu. Terima kasih ya. Oke. Untuk pertanyaan terakhir adalah jadi dijelaskan dalam 3 aspek dasar yang mempengaruhi optimasi query. Coba siapa yang bisa untuk menjelaskan kembali apa saja 3 aspek dasar yang mempengaruhi optimasi query? Mungkin ya silakan. Saya mencoba menjawab. Ada 3 aspek ya. Pertama itu ada search space, 2 ada cost model, dan 3 search strategi ya. Search space itu yaitu sekumpulan alternatif untuk perencanaan eksekusi untuk merepresentasikan query yang digunakan. Selanjutnya cost model ini untuk memprediksi biaya yang harus dikeluarkan dari suatu query yang akan dieksekusi, query yang sudah kita pilih tadi. Selanjutnya search strategi. Untuk search strategi yaitu mengeksplorisasi search space dan mencari strategi terbaik dari alternatif yang ada dengan menggunakan cost model. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih saudara Firi. Baik, mungkin demikianlah diskusi yang kita jalankan. Oh ya, jadi kesimpulan dari diskusi yang kita bahas ini adalah dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem terdistribusi merupakan sekumpulan prosesor yang tidak saling berbagi memori atau clock dan terhubung melalui jaringan komunikasi yang bervariasi, yaitu melalui local area network ataupun melalui wide area network dan dilengkapi dengan sistem software terdistribusi
untuk membentuk fasilitas komputer terintegrasi. Sistem terdistribusi dibangun untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Di antaranya, untuk memberikan akses bagi pengguna untuk dapat mengembangkan sumber daya sistem, peningkatan kecepatan komputasi, dan juga untuk meningkatkan availabilitas atau ketersediaan dan reliabilitas data. Jadi demikianlah diskusi kita kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.